saja yang akan di-highlight di Pilpres atau artinya di debat Pilpres di pekan ini? Ya, kalau kita lihat kan memang topik kali ini sangat menarik ya. Bisa dibilang ini topik yang sangat ekonomi lah. Ya. Karena mulai dari sustainable, kemudian juga energi, pangan, sumber daya alam, bahkan sampai ke masyarakat adat dan desa ya, seingat saya itu. Jadi memang ini topik yang istilahnya CNBC banget gitu ya. Karena memang isu-isu terkait terutama di energi dan pangan yang paling kita paling jadi fokus kita gitu ya. Bahkan ada kabar bahkan kemarin ada defisit beras gitu ya sampai 2 juta ton lebih gitu ya. Itu membuat kita juga Kita harus wah ternyata ini ternyata situasi tahun lalu ternyata masih terulang juga di tahun ini. Itu baru dari sisi pangan gitu ya. Belum lagi kalau di energi kita menurut kita sih udah sangat banyak ya. Mungkin nanti Uniwilda bisa elaborate juga gitu ya soal transisi energi, kemudian soal kebijakan mobil listrik, kendaraan listrik, hilirisasi dan seterusnya gitu. Ini debat yang menurut saya walaupun memang pesertanya adalah cawapres gitu ya, tapi ini menarik sih untuk kita tahu apa sih visi misi dan program mereka ke depan gitu. Baik, terkait dengan tema debat Pilpres keempat ini ya, kalau tadi Mas Iqbal juga menyampaikan kita akan membahas mengenai energi, akan membahas mengenai keberlanjutan, pangan, agraria begitu ya. Ini sebetulnya begitu banyak ya, artinya topik-topik yang akan diangkat, utamanya juga mungkin lingkungan hidup begitu ya. Nah, Anda sendiri melihatnya di debat Pilpres keempat yang akan diikuti oleh Capres ini begitu ya. Siapa sih sebetulnya yang akan lebih unggul? Mungkin kalau kita lihat nih dari sisi pengetahuan ini juga penting ya. Masyarakat kan berharap bahwa ketika kita menonton atau menyaksikan debat di Pilpres ini substansinya nih yang kita pengen tahu begitu ya. Seberapa jauh mereka mengenal mungkin ya negara kita sendiri, bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah ada dan mungkin kebijakan apa ke depannya akan ditawarkan. Siapa yang akan unggul, Mas Iqbal? Kalau dari sisi ya pengalaman, birokrasi dan seterusnya mungkin ya tentu Prof. Mahfud ya dia paling unggul ya. Karena memang sejak lama sudah menjadi anggota DPR, kemudian juga ketua MK. Bahkan tadi saya sempat berbincang juga dengan Uniwilda bahwa ketika di era Prof. Mahfud itu dia membubarkan BP Migas gitu ya, yang kemudian bersalin rupa menjadi SKK Migas yang kita kenal sekarang gitu ya. Jadi memang belum lagi kalau isu-isu lain juga sebenarnya banyak relate dengan kepakaran beliau ya. Cuman kita juga nggak bisa menafikan Mas Muhaimin ya, karena Caimin juga kan pernah menjadi menteri gitu ya. Dan di debat ini pun salah satu temanya SDM. Ya ketika beliau menjadi Menteri Tenaga Kerja ya tentu urusannya udah pasti dengan SDM gitu kan, meningkatkan kapasitas SDM, daya saing segala macam, pasti beliau pun juga khatam. Dan terakhir ini posisinya adalah Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat ya. Jadi ya ini juga jadi sudah paham juga gitu, karena kesejahteraan rakyat terkait masyarakat adat, desa, semuanya juga beliau paham. Dan terakhir kalau Mas Gibran mungkin seperti debat yang dulu mungkin akan ada yang meng-underestimate mungkin ya. Tapi saya lihat dari debat yang kedua kan ternyata penguasaan isunya juga baik ya. Menurut saya mungkin dari sisi tim pakar juga oke gitu ya, memberikan masukan. Dan mungkin juga dia melihat apa yang sudah dikerjakan oleh ayahnya sebagai presiden. Misalkan dari sisi agraria ya kita udah lihatlah berapa kali presiden keliling Indonesia untuk membagikan sertifikat tanah. Mungkin Mbak Sinta sebagai orang yang backgroundnya di bidang hukum paham lah apa sih arti penting sertifikat gitu ya. Jadi menarik sih, bisa dibilang ya ini rata juga gitu. Jadi dalam artian siapa yang paling unggul nanti kita lihatlah di debat minggu ini. Kita sama-sama akan nantikan ya sesaat lagi ya seperti apa sebetulnya mereka-mereka ini dapat membeberkan begitu ya visi misinya, kebijakan kedepannya terkait upaya mungkin bagaimana sektor pangan, sektor energi, lalu juga mungkin tadi keberlanjutan juga lingkungan hidup, agraria ini kedepannya mungkin akan lebih tertata lagi, lebih rapi lagi supaya kita memiliki kemandirian. Terkait dengan kemandirian, saya ingin menanyakan ke Mbak Wilda. Kemandirian energi kita Mbak Wilda ini sebetulnya seperti apa sih? Atau mungkin kalau Mbak Wilda sendiri harapannya nih ya kepada cawapres ini nih akan memberikan visi misi seperti apa sih di debat yang akan segera dilangsungkan ini, apalagi mungkin terkait topik energi ya. Kita sih berharap kalau dari sisi energi mungkin nanti dari cawapres ini yang akan menyampaikan visi misinya itu ada program yang bisa dibilang yang program real, yang benar, yang implementatif, yang bisa dilaksanakan di pemerintahan sekarang. Maksudnya jangan cuma yang populis, maksudnya yang hanya
apa ya, di mata masyarakat kebijakan oke bisa lah, dijalankan gitu ya. Tapi sebenarnya agak susah juga dijalankan. Nah itu kita harap ada program-program yang real seperti itu dan nggak hanya populis. Dan selain maksudnya program real itu juga kita tahu maksudnya caranya seperti apa nih. Kita kan kayak tadi masalah energi pasti lagi-lagi soal impor BBM kayak gitu, itu masalah kemandirian juga kan. Nah, impor BBM kayak bisa dibilang kayak masalah laten juga kan, sebenarnya udah hampir bisa dibilang mungkin kita hampir 20 tahun terutama dari sisi migas kita udah net importer, jadi kita udah benar-benar impor minyak dan juga produk minyaknya seperti BBM. Nah ini gimana nih caranya pemerintah nanti yang capres-capres ini bisa memaparkan gimana nih cara untuk ngurangin impor kayak gitu. Jangan hanya kita akan nurunin impor atau seperti apa, tapi gimana caranya kayak gitu. Kan nggak semudah itu juga. Kayak gitu. Mungkin lebih kepada memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ada begitu. Kita lihat juga kan terkait dengan impor BBM juga ini nanti akan ada masalahnya dengan kenaikan BBM. Lalu jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat dengan subsidi, wah ini sebenarnya masalahnya jadi panjang begitu ya. Nah, menurut Mbak Wilda sendiri begitu ya, untuk sektor energi, untuk di Pilpres keempat kali ini pembahasannya begitu ya, debatnya ini. Apa sektor energi yang mungkin akan lebih menarik atau mungkin diharapkan, kita nih mengharapkan di debat kali ini nih mendengarkan mengenai isu ini atau topik ini nih terkait dengan energi misalnya. Iya, itu lagi pertama terkait dengan sekarang kan trennya misalnya transisi energi. Kita kayak dunia berlomba-lomba untuk energi bersih, tapi di sisi lain kan kita juga nggak bisa menafikan kita juga kayak ada sumber kayak energi fosilnya kayak seperti katakanlah batu bara tuh masih ada di kita. Nah ini gimana nih caranya biar transisi ini smooth, maksudnya kita tetap bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di kita, tapi untuk ke energi terbarukannya itu bisa smooth. Jangan tiba-tiba kita tinggalkan energi fosil, tapi sementara gitu kita mematikan, tapi sementara nanti energi terbarukannya belum siap. Nah itu seperti apa nih transisi energi yang benar-benar smooth, yang bisa berjalan lancar tuh seperti apa kayak gitu. Baik, Mbak Wilda, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Wilda tadi begitu ya terkait dengan transisi energi. Memang kalau kita lihat dan kita artinya pantau selama ini begitu ya tidak mudah begitu ya, membutuhkan waktu yang mungkin tidak sebentar, lalu juga membutuhkan biaya juga. Nah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah berjalan di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga mungkin ke depannya, apa yang Anda harapkan akan disampaikan oleh artinya cawapres di debat Pilpres keempat kali ini? Ya tentu kalau terkait transisi biasanya lanjutannya ya hilirisasi gitu ya. Karena kan dari ketiga calon presiden juga memiliki pandangan yang berbeda ya soal hilirisasi. Sementara hilirisasi ini juga jadi semacam program utama ya di era pemerintahan presiden ya. Udah berkali-kali lah rasanya dibahas di Your Money Your Vote juga, di artikel dimanapun udah dibahas apa sih benefitnya gitu kan, apa sih manfaatnya gitu. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan orang adalah bagaimana hilirisasi ini berdampak kepada kehidupan mereka gitu. Misalkan kita mau transisi ke kendaraan listrik misalkan, tapi masih beli motor listrik masih mahal misalkan, atau beli mobil listrik apalagi gitu ya. Walaupun sudah diberikan insentif ya. Segala macam insentif gitu kan. Itu juga masyarakat mungkin pengen tahu, mungkin ya kalau bayangan saya di debat itu bagaimana sih efek dari hilirisasi itu kepada keseharian mereka gitu ya. Ini kalau bicara hilirisasi ya, benefit energi. Apa yang akan didapat mungkin ya maksudnya. Iya, mungkin ini hilirisasi kita masih bicara di tambang ya. Sebenarnya kalau beberapa dialog kan pasti hilirisasinya macam-macam kan. Ada yang di pangan, di pertanian, kelautan dan seterusnya gitu ya. Jadi hilirisasinya tuh banyak gitu. Cuman saya rasa sih hilirisasi akan menjadi highlight lah di di debat keempat ini, karena ketiga-tiganya punya perbedaan pandangan lah. Mungkin kemarin yang viral sempat penjelasannya Pak Tom Lembong soal nikel gitu kan, yang oversupply dan seterusnya gitu kan. Itu menarik memang kalau itu bisa jadi bahan untuk mencerahkan masyarakat lah gitu. Jadi bukan saling sindir, oh lu setuju hilirisasi, gua enggak gitu. Tapi biarkan ada solusi substansinya apa gitu. Misalkan hilirisasi produk kelautan, misalkan udang atau apapun gitu ya, produk-produk di rumput laut dan seterusnya, itu konkretnya seperti apa, masyarakat mendapatkan apa gitu, bagaimana caranya, apakah jangan-jangan yang mendapatkan benefit cuman industri misalkan gitu, tapi masyarakat kecil di bawah UMKM nggak dapat apa-apa.